Cariung Bongkok Ngaronyo adalah pepatah Sunda zaman dahulu yang artinya tetap bersama walaupun dalam keadaan suka maupun duka. Pepatah ini seakan tidak lagi berarti bagi warga Sunda yang kini menetap di Pulau Dewata, Bali. Mereka meninggalkan kampung halaman di Tanah Pasundan dan mengadu peruntungan di surganya para wisatawan. Wargi atau saudara dalam bahasa Sunda ini menyebar dan menetap di beberapa kabupaten dan kecamatan yang ada di Provinsi Bali. Di antaranya, ada yang tinggal di kota Denpasar dan sebagian lagi ada di Kabupaten Gianyar, sebuah kabupaten yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Bertemu dengan wargi Sunda di tanah perantauan tentu saja memberi kesan tersendiri bagi saya maupun wargi Sunda lainnya. Menurut mereka, kedatangan kami membuatnya gembira dan bahagia karena seakan dijenguk oleh keluarga dari kampung halaman. Kerinduan yang tak pernah pupus dan entah sampai kapan. Antara kehidupan dan kenyataan, terpenuhinya kebutuhan hidup menjadi lebih penting dan menjadi alasan kuat untuk hidup di perantauan. Kedatangan kami di kota Denpasar disambut hangat oleh wargi Sunda yang kini telah menjadi warga masyarakat Bali. Kami pun menikmati aneka makanan Sunda seperti sate marangi dan surabi di Cafe Asa milik Kang Agus, seorang pengacara yang juga berdarah Sunda. Cafe ini menjadi salah satu tempat favorit nongkrong kaula muda karena menunya yang beragam dengan cita rasa yang lezat, termasuk sate marangi khas Purwakarta. Beli Putu Indra, wah kengke kabare. Bece. Aduh, Beli, ini saya lagi jalan-jalan kan di Bali, terus melihat di depan tuh ada tulisan sate marangi khas Purwakarta. Ya, benar banget. Namanya juga ini Asa Coffee and Resto. Ya. Nah, memang sebenarnya ini kenapa disebutnya Asa? Kalau Indonesia kan ini Asa dan juga di Sunda itu harapan begitu. Tapi kenapa ini disebutnya Asa Coffee and Resto? Aslinya sih sebenarnya itu akronim singkatan dari nama pemilik dari tempat ini, itu Bapak Agus Samijaya. Jadi disingkat Asa. Oh, Pak Agus Samijaya bukannya itu orang Jawa Barat ya? Ya, benar banget. Pantesan aja nih ya. Jadi kalau di depan itu tuh ada tulisan sate marangi khas Purwakarta dan juga ada surabi Bandungnya. Nah, memang sebenarnya khas ataupun menu apa yang ditonjolkan di Asa Coffee and Resto ini, Beli? Awalnya banget sih di sini kita cuma jualan surabi. Cuman ternyata ya memang banyak peningkatan, kita coba dengan menu-menu lain. Surabi pun juga kita banyak satu padukan dengan menu-menu yang modern. Akhirnya jadi seperti ini. Oh, jadi memang awalnya pembuka ini Pak Agus tuh surabi yang ditonjolkan. Surabi aja. Tapi karena peminatnya banyak, jadi ini ditambah lagi nih menunya. Ada sate marangi. Ini sate maranginya langsung didatangkan di Purwakarta atau gimana nih? Gimana tuh, Beli? Yang pasti chefnya yang bikin pasti orang asli Purwakarta. Yang memang ya sudah ahli lah di bidangnya untuk membuat. Jadi ngumpul nih orang Jawa Barat di sini ya. Jadi surabinya ada, lalu sate marangi khas Purwakartanya pun ada gitu. Nah, kalau surabinya kan tadi antusiasnya udah banyak, berarti luar biasa. Tapi rasanya yang diminati apa ya? Biasanya kan kalau di Jawa Barat tuh oncom. Tapi kalau di sini apa, kita tanya. Nah, Beli, ini kalau misalnya rasa, kan kalau di Jawa Barat tuh oncom yang dicari-cari. Nah, kalau misalnya di Bali, ini yang dicari apa oncom juga atau gimana? Oncom salah satu rasa yang memang banyak peminatnya. Cuman masih kalah sih sama coklat keju atau menu-menu yang rasa-rasa yang modern atau kekinian itu ya. Kalau teman-teman yang memang dari Jawa Barat ke sini atau dari luar Bali ke sini pasti nyari oncom.
Oh. Pasti nyari oncom, karena di tempat lain jarang banget nemu oncom. Itu ya. Ya, apa saya harus buka produk oncom gitu di Bali? Jadi biar bisa mensuplai ini asal Risto ya. Nah, memang kalau misalnya untuk range harga nih berapa sih kalau misalnya oncom dan juga sate Marangi di sini range harganya dari murah tuh berapa? Kalau surabi harga mulai dari 9.000 rupiah, terus kalau untuk sate kita mulai dari 25.000 rupiah. Oke. Sangat tergolong murah loh ya di Bali dong. begitu ya. Kita lagi menikmati wisata, kita juga bisa menikmati kuliner khas dari Jawa Barat. Apalagi kalau misalnya pelancongnya dari Jawa Barat ataupun yang lagi istilahnya lagi lama gitu di Bali stay-nya. Nah, pasti kan ini untuk memanjakan ataupun menghilangkan rasa kangennya gitu ya. Apa mau menambah menu-menu lain yang khas Jawa Barat? Kalau untuk nambah menu lagi itu kita kepengen banget sih, kita lagi ngulik-ngulik lagi, dan kita juga udah ada beberapa menu yang kita bundling istilahnya. Jadi menu khas Jawa Barat kita gabungkan dengan khasnya Bali. Salah satu contohnya kita punya kopi satu di sini, kita supply kopi dari Pupuan, itu kopi robusta, kita mix dengan bantrek. Oh, waduh, itu Jadi, kayaknya kopi dicoba dengan tuh. Mantep banget. Kita juga punya bajigur latte, itu bajigur yang kita buat latte, dan memang bean coffee-nya dari Bali sendiri, dari Kintamani. Ada potensi yang di Bali dan diinovasikan dengan yang ada di Jawa Barat ya. Jadi kangen-kangenannya ini mantep banget. Sip. Oke deh, makasih ya Bli Putu Indra. Iko kayaknya masih kepo dan pengen jalan-jalan lagi nih di Asa Coffee and Risto. Sukses, Keliling sehat aja. selalu ya Bli Putu Indra. Mari. Selamat sore. Berada di pinggir jalan besar, kafe ini memang tepat untuk bersantai dan menikmati hidangan lezat dengan harga relatif murah. Apalagi surabinya. Memang serasa kayak di Purwakarta ya. Kalau misalnya dilihat nih ya, jumlah dagingnya ini memang pas. Jadi kalau misalnya Marangi memang memiliki ciri khas yang benar-benar yang otentik adalah dagingnya berjumlah 3. Berarti benar, ini yang pembuatnya adalah khas Purwakarta, Jawa Barat. Tapi melanglang buana ke Bali. Dan tadi kan dengar juga antusiasnya banyak banget yang suka sama sate Marangi ini. Enak-enak lah pokoknya. Serasa bukan di Bali, tapi Iko lagi ada di Bali nih. Assalamualaikum. Salam. Gimana? Kang Kemas? Mohon. Waduh. Abi teh informasi di Bli Indra, kamu di Jawa Barat, itu kumaha di sabaraha ka dieu? Waduh, Bang, saya tuh dari tadi udah kesini teh jalan-jalan gitu ya. Mantap. Nyobain ini dia nih, Kang Kemas nih ya. Ya, Kang teh bener di Purwakarta. Purwakarta mau nanti Dari Purwakarta. Purwakarta ke Bali. Nah, jauh-jauh atuh. Ceritanya panjang. Ya, ceritanya gimana? Jadi awal mulanya saya mulai bisnis sate Marangi, tapi dari tahun 2017. Awalnya saya buka di Plaza Renon, cuma karena COVID kemarin, kemudian stop. Sekitar 3 tahunan lah saya stop. Lalu ada saya ketemu dengan ini Pak Agus ini, kemudian tekanan sama Pak Agus. Sekarang saya mulai lagi. Responnya bagus lah kalau untuk sate Marangi. Responnya bagus ya. Terus gimana nih orang Bali melihat ada sate khas Purwakarta di Bali, nggak usah jauh-jauh ke Jawa Barat? Ya,
kalau di Purwakarta mungkin udah kenal ya. Awalnya sih orang Bali itu kan masih aneh karena biasanya sate itu kan bumbunya kacang ya. Ya. Nah, setelah saya sate Marangi hadir di sini, mereka tuh sebetulnya tomat itu apa gitu ya. Makan tomat tuh kayaknya sama daging itu rada aneh sih. Aduh, ada surabi juga. Duh. Ini awalnya dari asal Ini surabi. harusnya saya kan jalan-jalan ke Bali ya. Nemunya ini lagi. Nah, gimana ya rasa cinta kita kepada budaya Sunata ya? Kuliner-kuliner yang ada di Sunata ya. Nah, gimana lanjutin dulu nih Kang tadi. Ya. Jadi berawal itu kan kalau orang Bali mah apa cina jadiin sambal gitu ya. Semua ada tomat segala, Ya. tapi setelah beberapa kali dia nyoba, akhirnya masuk. Terutama kambingnya. Kalau sapi mungkin ada beberapa orang Bali yang nggak makan sapi ya. Iya. Tapi ada sih sebagian juga makan sapi. Tapi emang masuk lah untuk orang Bali. Nah, jangan kemana-mana lah, saya juga pengen nyobain dulu di Surabinya ya. Di Lajeng Mangga Kang, ya mohon. Ya ini nah Kang ya. Ya. Ini dia nih ya. Ada Surabi coklat keju susu. Tuh lihat ya. Ini memang mereka tidak pelit dengan Keju. yang namanya keju ya. Murudul pokoknya memang harus seperti ini ya. Ya, Kalau ya, pelit mah bukan Surabi Bandung Iya, ya. betul sekali. Nah, kita coba ya. Gimana? Ya, sama juara lah kalau untuk Surabi asap malah. Asa si di setiap mudik ya, di pinggir jalan gitu ya, lalu di kafe seperti ini memang mantep banget mempertahankan juara di pulaunya orang. Dari Cafe Asa, kami melanjutkan perjalanan menemui saudara sekampung yang menetap di Denpasar. Di sini, saya melihat keuletan wargi Sunda yang memiliki usaha kerajinan rotan. Berbagai desain menarik dan unik dari kerajinan rotan tampak terpajang di workshopnya. Usahanya ini sudah banyak dinikmati oleh warga asing karena ia mengekspornya ke berbagai negara. Wah, Sunda Pride lah pokoknya. Kehidupan dinamis warga Sunda di kota Denpasar sangat kental terasa. Di tengah budaya Bali yang kuat dan penuh keindahan, wargi Sunda ini tetap mempertahankan budaya Sunda, di antaranya melalui kesenian yang acap kali tampil dalam acara-acara pengantin atau acara lainnya yang diadakan oleh masyarakat Sunda. Mereka juga tergabung dalam paguyuban Sunda dan Badan Musyawarah Urang Sunda. Biasa sih disingkatnya dengan BAMUS, dengan ketua umumnya Kang Agus. Di Kecamatan Simabaong, di tengah keindahan alam Bali juga, banyak berkerumun wargi Sunda yang hidup berbaur dengan masyarakat setempat dan para perantau lainnya yang berasal dari suku dan daerah berbeda. Hirup runtut sauyunan. Itulah yang diperlihatkan oleh wargi Sunda di Simabaong, saling menghargai dan saling menghormati. Di Simabaong, kami bertemu dengan salah seorang tokoh warga Sunda, yaitu Pak Yaya. Ternyata, meski sudah lama menetap di Pulau Bali, Pak Yaya dan dua orang wargi Sunda lainnya, Pak Cucu dan Pak Acep, tetap memiliki keramah tamahan khas suku Sunda. Dan satu lagi, aneka gorengan. Aduh, bisa aja nih di Bali tetap ada gorengan. Ini nih ciri khas orang Sunda. Waalaikumsalam. Wah, aduh, damang. Alhamdulillah. Aduh, abi teh. Aduh, jadi Ini orang Bandung cuma ada. alhamdulillah. Aduh. Sama aja ngobrol-ngobrol
mana terus terus sarara apa? Aduh, kalau resan nembek hew. Itu Hasuna. Oh. Ya, Hasuna gorengan. Aya gorengan. Ayo, udah memang sudah mah benernya gorengan we sarapang teh. Kedapnya Ceputri. Iya, Ciri. Aduh. Wah, alhamdulillah, abdi teh hidup bertamu pek teh. Aduh, geuning teh asa aya dulur teh aja di balik teh. Nuhun. Nah, meskipun dibalik kita, ieu mah tetep we da ieu mah ciri. Tradisi. Tradisi wae. Anu jual naon ge ieu orang Sunda. Hasuna. Orang dia mah tanya biasa namanya ciring naon. Tapi upamanya tos lami-lami mah upamanya pas ngawitan mah kok kayak karet Pak. Padahal kalau tos ini mah raos rasana. Nah, lagi juga urang balik ge nya. Make bumbu kacang. Biasana mah nganggo Orang saus. simple kurang di Upami ninggal bala-bala kumaha eta orang Bali? di mah ote-ote disebutna teh. Oh, ote-ote aya oge nya. Alhamdulillah. Aduh. Kamina sareng di Jawa ote karena di rumah kan malah. Oh, nya aduh. Akhirnya, kami pun berbincang seputar kehidupan mereka di perantauan. Sepertinya, kota surganya para wisatawan ini banyak menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada mereka. Dari sekian banyak wargi Sunda, sebagian hidup dari berwirausaha kerajinan yang memang menjadi magnet ekonomi. Banyaknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara menjadi alasan kuat handicraft atau seni kerajinan laris manis bak kacang goreng. Tapi bukan kacang goreng Bali ya. Salah satunya adalah Kang Odang Kurniawan. Pria parubaya asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung ini hidup dari kerajinan sintung kelapa. Berbekal keterampilan dan ilmu tentang material limbah yang bisa diolah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, ia pun menekuni usaha ini. Meski masih menyewa tempat, namun usahanya terbilang cukup maju. Ia pun mulai mengekspor handicraft karyanya ke beberapa negara dengan harga mulai dari 30 hingga 50 ribu rupiah per buahnya. Luar biasa, orang Sunda berkarya dan juga berkreasi di Bali dengan harga yang sangat relatif murah. Pak Odang, sini saya mau nanya sebenarnya memang selain lampu, apakah memang Bapak ini fokusnya di lampu atau apa saja sih sebenarnya dari seni kelapa itu? Ya dari seni kelapa itu sebetulnya kalau difokuskan memang lampu, tapi kan kita bisa dibentuk yang model-model lain lagi gitu kan. Ya, contohnya bisa untuk ditaruh di halaman, ada yang pakai pipahnya, dan bisa juga untuk ya naruh seperti di luar itu naruh buah-buahan gitu. Dari sintung kelapa juga. Tapi fokusnya memang dari lampu. Oh, jadi ini berawal dari lampu, tapi tentunya akan menghasilkan karya-karya yang lainnya. Selain Kang Odang, saya juga menjumpai Abah Suherman, pelukis realis yang juga nekat mengadu peruntungan dengan menjual karya lukis beraliran realisme yang juga banyak ditekuni oleh para seniman lukis lain di Bali. Meski Abah Herman dan istri tercinta Ibu Paijem sudah tidak muda lagi, namun keduanya sudah sangat betah tinggal dan menetap di Simabau. Luar biasa Abah Suherman. Ini dia nih, milenial harus contoh nih ke Abah Suherman karena semangat hidupnya yang sangat luar biasa.
Saya datang ke Bali kan tahun 80. Sebenarnya di Bandung juga udah seneng, cuma apa ya, belum tahu arahnya kemana itu nggak tahu gitu loh. Akhirnya saya ada kesempatan ke Bali, itu pun orang tua keluarga nggak ada yang tahu. Kalau istilahnya kabur itulah. Udah. Tapi setelah saya lihat di Bali ternyata ya memang Bali ini kan apa, masyarakat seni ya. Dari mulai lahir sampai mereka meninggal tuh seni. Akhirnya saya masuk kayak ya inilah kampung saya gitu loh. Udah mentok dah. Akhirnya saya pulang ke Bandung, ngasih tahu kalau saya memutuskan mau tinggal di Bali. Berbicara tentang semangat usaha, para perantau dari tanah Pasundan ini memang tidak akan ada habisnya. Mereka benar-benar aktif, kreatif, dan mampu melihat peluang usaha untuk bekal kehidupannya. Di tengah mayoritas non-muslim, wargi Sunda tetap dapat menjalankan ibadah dengan baik karena iklim toleransi di antara mereka yang terjalin harmonis. Lihatlah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tetap berlangsung dengan meriah dan hikmat, baik di kota Denpasar maupun di Gianyar atau tepatnya di Kecamatan Simabaung. Mereka melaksanakannya seperti halnya di kampung sendiri, membuat telur hias yang dipajang sebagai penghias dan nanti setelah selesai akan dibagikan kepada yang hadir. Acara juga diisi dengan ceramah maulid tentang keteladanan Rasulullah yang patut kita contoh dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menggapai ridho Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Berkumpul di tempat ini dalam rangka Basnas sebagai badan amil zakat yang ada di Kabupaten Gianyar sangat berperan besar dalam membantu kesejahteraan masyarakat, termasuk wargi Sunda di daerahnya dalam hal pendidikan agama. Salah seorang pengusaha rotan asal Cirebon menjadi salah seorang yang sangat peduli dalam perkembangan kehidupan, keagamaan, dan kesejahteraan wargi Sunda di Bali. Kalian lancar, tidak gegap. Tak segan-segan, Haji Burhan menyerahkan rumahnya yang cukup luas untuk dimanfaatkan oleh Basnas dan digunakan sebagai tempat syiar Islam. Anak-anak sekitar wargi Sunda setiap hari mengikuti pembelajaran baca, tulis, dan kajian Al-Quran. Pak Ustadz Tafsir, sudah berapa lama di Bali ini, Pak? Saya masuk di Bali itu 2005. 2005. Sudah 17 tahun di Bali. Alasan apa yang mendorong untuk Pak Ustadz Tafsir ini di Bali dan hingga saat ini tetap di Bali? Alasan pertama itu dulu diajak kakak sih. Diajak kakak main di Bali, sekaligus kerja yang dan tahun 2005 itu ada pendaftaran PNS kalau salah. Akhirnya saya berujian dan lulus, mau tidak mau akhirnya di Bali. Oh, alah, itu yang mengantarkan. Berawal dari main tapi jadinya ya harus mau nggak mau ya qadarullah harus di sini ya. Karena sudah di stempel, SK sudah ada, jadi kayaknya sudah takdir saya di Bali ini. Oke, lalu untuk bergabung di Basnasnya itu sendiri begitu. Kalau Basnasnya itu resminya itu 2019. Sebelumnya kan Basda. Kita sudah aktif di Basda. Terus kemudian muncul Basnas itu dan SK Basnas itu 2019 dari Bupati Gianyar. Nah, yang Iko pengen tahu juga nih peran, karena sudah lumayan lama juga ya di Basnas. Lalu peran apa yang diberikan Basnas kepada lingkungannya, apalagi kan tentunya ini mayoritas begitu kan ya? Iya. Bagaimana tuh Pak Ustadz Tafsir? Jadi meskipun kita minoritas muslimnya di sini, Basnas itu kan hanya jembatan aja, menjembati antara si kaya dan si miskin gitu. Jadi kita karena sedikit inilah maka kita kumpulkan supaya zakat itu fokus artinya nyampe kepada yang berhak. 8 asnaf itu. Jadi kalau kita kumpulin itu nanti kita pengen
apa itu gampang ketimbang bayar sendiri-sendiri. Jadi Basnas itu kita ngumpulin dari para muzaki supaya uang itu kelihatan. Kalau sendiri-sendiri kan nggak kelihatan. Nah, selama ini banyak sih yang terbantu, mulai maaf ya janda itu banyak, fakir miskin. Bahkan kita membayar guru honor itu yang gajinya tidak seberapa kita bantu di Basnas. Terus kemudian ada beasiswa juga untuk S1. Terus kemudian banyak lagi lah kita memberikan bantuan dari dari Basnas ini. Uangnya itu adalah dari itu. Sekarang alhamdulillah beberapa instansi itu sudah banyak yang mau berzakat di Basnas. Mereka diharapkan dapat terus melaksanakan ibadah dengan baik dan mampu menghargai keyakinan lain, bertoleransi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.